Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Oke, hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Jika ada sebuah fungsi y sama dengan fx, dia punya grafik. Misal grafik digambar seperti gambar tersebut. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, grafiknya ada yang naik, ada yang semakin rendah. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi naik dan fungsi turun dari y sama dengan fx. Kalau kita amati pada contoh ini, grafik fungsi y, kita melihat dari negatif hingga sampai a, dari a sampai b, kemudian dari b sampai tak hingga. Kita melihat dari negatif a sampai a, grafiknya semakin lama semakin tinggi. Ini yang dinamakan sebagai fungsi naik. Begitu juga dari B sampai positif tak hingga. Grafiknya semakin ke kanan semakin tinggi. Sedangkan dari A sampai B, grafiknya semakin ke kanan semakin rendah. Disebut sebagai fungsi turun. Atau kalau dinotasikan ke dalam bentuk X, maka fungsi Y sama dengan Fx disebut sebagai fungsi naik ketika X-nya nilainya kurang dari A dan ketika X-nya nilainya lebih dari B, karena grafiknya semakin ke kanan semakin tinggi. Sedangkan sebaliknya, fungsi Y sama dengan Fx dinamakan fungsi turun dari X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, tugas kita nanti adalah menentukan interval di mana fungsi itu naik, fungsi itu turun dalam fungsi trigonometri. Kita melihat sebuah grafik pada gambar berikut. Ternyata ketika grafiknya semakin ke kanan semakin tinggi, kalau kita buat garis singgung, itu selalu garis singgung selalu naik. Dan sebaliknya ketika grafiknya turun, kalau kita buat garis singgung selalu turun. Nah, garis yang semacam ini selalu punya gradien positif. Sebaliknya, garis yang seperti itu punya gradien selalu negatif. Atau bisa ditulis M lebih besar dari 0 positif, M kurang dari 0 negatif. Siapa itu M? Kemarin kita sudah bahas, M adalah turunan dari fungsi F ketika X-nya diganti dengan X1. Maka ini bisa kita untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun, yaitu dia akan naik ketika turunannya positif dan dia akan turun ketika turunannya bernilai negatif. Sedangkan bagaimana dengan turunannya bernilai 0? Nah, titik yang seperti ini disebut titik stasioner. Oke, kita berjumpa kembali dalam contoh soal berikut.